La islama illa bijamaah, wala jama'ata illa biimarah, wala imarata illa bita'ah. Coba dulu maknanya apa? Masih ingat gak? Tidak sah Islamnya seseorang kecuali dengan berjamaah. Tidak sah berjamaahnya kecuali dengan apa? Punya imam. Tidak sah punya imam kecuali dengan berbaiat. Tidak sah baiatnya kecuali dengan taat. Ya, masih ingat kan? Ada yang sudah lama soalnya, kayaknya sudah agak lupa-lupa dikit. Kalau masih baru ya ingat banget itu. Satu, hadis ini ada di Ad-Darimi. Dan Imam Ad-Darimi tidak membuat bab Islam tidak sah, nggak ada di Ad-Darimi. Di Ad-Darimi malah masuk dalam bab bahayanya hilangnya ilmu, bahaya hilangnya ilmu. Karena di situ di akhir hadisnya ada siapa yang dijadikan pemimpin tanpa punya pemahaman agama maka akan jadi kerusakan di akhir zaman. Itu Imam Ad-Darimi satu. Kedua, hadis ini dhaif. Riwayat ini, ucapan Khalifah Umar ini riwayat athar yang dhaif karena di situ ada perawi yang enggak dikenal. Ada munqati, ada sanadnya, ada yang hilang perawinya. Nah, itu dhaif. Nah, ahli hadis, para ulama sepakat hadis dhaif itu enggak boleh untuk jadi dasar hukum, enggak boleh. Apalagi untuk menentukan hal yang sangat besar, yaitu Islam, sah Islam dan tidak sahnya Islam seseorang. Masya Allah, pakai dalil dhaif, super, nggak boleh. Sama dengan mau menghukum orang pakai undang-undang yang sudah lemah, sudah nggak kepake, nggak berlaku. Boleh apa enggak? Hakim memutuskan, dok kamu hukum 3 tahun, undang-undangnya sudah nggak berlaku, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Sama hadis dhaif itu hanya untuk apa namanya, syawahid namanya, syawahid, menguatkan hadis yang sahih, baru boleh. Bukan berdiri sendiri menjadi satu landasan hukum, tidak boleh. Tidak ada seorang ulama pun, ya, saya sendiri meneliti dari kitab syarah, kitab fikih, kitab apa, cari semua, nggak ada, belum pernah menemukan yang menjelaskan bahwa Islam tidak sah kecuali dengan berjamaah. Tidak ada, satu pun nggak ada, kecuali aliran-aliran yang menyimpang, yang firqah, yang sudah jauh dari Islam, bahkan bisa dikatakan sudah keluar dari Islam, baru ada. Dia bikin syarat, Islam harus dengan ini, Islam harus dengan ini. Kalau yang namanya yang masih kekeh dengan kitab dan sunnah Islam, yang tidak ada seorang ulama sana. Nah, bagaimana Islam yang benar? Ya sudah 5 rukun Islam itu tak udah. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu dari Allah, dari Rasulullah, ijma para ulama, nggak ada perselisihan. Jadi kalau dibilang ke situ lalu bikin syarat sahnya Islam itu pembohong atas nama Allah, Rasul, dan itu perusak akidahnya Islam. Kalau mau dihukumi seperti itu bukan bid'ah biasa, itu super bid'ah itu. Di mana? Karena penentu, semua nggak sah, syahadat orang nggak sah, sholat semua nggak sah. Kecuali berarti, masya Allah, pakai dalil ini lagi, dalil dhaif. Dulu saya pertama di Masjidil Haram mengerti dalil ini begini ini, langsung berbismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenan aku ini. Saya kok ketinggalan, kok salah kayak ini, telah mendoktrin orang, menyesatkan orang nggak terasa. Masya Allah, salah. Jauh. Dhaif. Umpama hadis ini
atau asar ini mau dipakai, itu harus menguatkan posisinya untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya la islama illa bijamaah. Islam itu tidak sempurna. Iya. Tidak sempurna, tidak akan lancar kecuali dengan adanya persatuan umat Islam. Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Itu maknanya yang benar. Dan ulama seperti itu. Secara bahasa seperti itu juga. Dan itu nyata. Kalau umat Islam berpecah belah, ya Islam nggak sempurna, nggak lancar, nggak jaya. Wala jama'ata illa bi'imarah. Sebuah perkumpulan, sebuah persatuan tidak akan sempurna tanpa adanya amir, satu komando, satu imam, satu pemerintah, satu ulil amri, satu penguasa tunggal. Baru dia bisa satu suara. Penguasanya banyak, perang malahan. Wala marata illa bil bai'ah. Suatu kepemimpinan, keamiran itu tidak akan sempurna kalau tidak ada pengukuhan secara resmi. Maksudnya dia disetujui, disepakati oleh namanya ahlul halli wal aqd, para tokoh-tokoh tentu, lalu diikuti oleh rakyatnya. Lalu dulu apa? Baiat itu kita maknanya apa? Datang, salaman, bayak, tukar, kan gitu kan? Itu ada mirip-mirip, contohnya mirip-mirip, tapi bukan seperti itu maksudnya. Zaman Rasulullah pernah terjadi namanya kurang lebih 1.000 orang di daerah Hudaybiyah. Pernah terjadi baiat, kadang-kadang sebagian sahabat yang supaya menetepi amar ma'ruf nahi mungkar, supaya menjauhi kesyirikan dan lain-lain. Jadi itu bukan kewajiban masing-masing orang terus mengesahkan mengesahkan keislaman, itu bukan. Tidak ada yang seperti itu. Penjelasan seperti itu tidak ada. Dalam lafaz hadisnya juga tidak ada. Tayyib. Dalam tabayun itu, dalam tabayun klarifikasi saya tanya, bagaimana maknanya la imana liman la amanata lahu? Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat, tidak bisa amanat. Saya tanya, berani nggak ada orang jamaah nggak jujur berarti kafir? Pada di situ lafadznya kan la imana, tidak ada keimanan. Berarti apa? Saya tanya, ada orang jamaah dusta, apakah akan kita hukumi kafir dia, murtad dari agama? Diem semua. Nah sekarang la islama, Islam kafir, berarti kan kafir. Benar nggak makna ini? Kalau Anda semua bertahan kepada makna tidak sah Islam, kafir, ini makna yang salah. Loh, inilah Islama, berarti orang Islam berarti ya kafir. Wis jelas iku jane wong tua-tua. Nah, terus saat ini la iman, la imana. Wantun jenengan kafirno wong jamaah goroh terus langsung mlebu neraka langgeng. Menengai. Nah, kenapa ini la imana kok enggak dimanai kafir? Nah, berarti la iman namanya tidak sempurna imannya orang yang berdusta. Bukan kok langsung kafir. La Islam sempurna, Islam seorang illa bijamaah. Itu bisa bermakna begitu. Lagi banyak di hadis, la yu'minu ahadukum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, contoh,
kamu tidak beriman, kamu saling mencintai. Terus ada orang jamaah tukaran, nggak saling mencintai. Berani nggak? Oh kafir ini berarti sudah. Karena kata Nabi tidak beriman. Padahal apa? Tidak sempurna. Yang keempat,